Pembelajaran menulis bukan hanya sebagai kompetensi yang harus dicapai, namun juga memiliki peran penting untuk menunjang aktivitas kehidupan pada saat ini dan pada saat memasuki dunia kerja. Nah, agar kemampuan menulis terus terasah dengan baik, kali ini kita akan belajar menulis teks eksposisi. Sebelum menulis, kita harus terus mengingat apa itu teks eksposisi. Kata eksposisi diserap dari kata bahasa Inggris exposition yang sebenarnya berasal dari kata bahasa Latin yang berarti membuka atau memulai. Teks eksposisi merupakan teks yang bertujuan untuk memberitahu, mengupas, menguraikan, atau menerangkan sesuatu. Jadi, teks eksposisi merupakan teks yang menginformasikan sesuatu kepada pembaca dengan cara menguraikan dan menerangkannya secara lebih jelas. Berdasarkan bentuknya, teks eksposisi terdapat 4 jenis. Yang pertama, eksposisi klasifikasi, yaitu teks eksposisi yang menjelaskan sesuatu dengan cara mengelompokkan topik yang sedang dibahas menjadi beberapa bagian. Jenis eksposisi ini biasa digunakan untuk menggarap suatu pokok yang luas yang dapat dipecah menjadi beberapa kategori atau kelas. Dengan kata lain, jenis eksposisi ini dapat membantu penulis mempersempit cakupan judul. Contohnya seperti teks berikut. Yang kedua, eksposisi definisi, yaitu teks yang menjelaskan sesuatu dengan cara memberikan definisi-definisi atau pengertian suatu istilah sejelas mungkin dari topik yang sedang dibahas. Eksposisi jenis ini biasanya sebagai dasar untuk menjelaskan topik-topik yang menggunakan istilah baru. Definisi yang dipaparkan juga ditulis secara lebih lengkap dibandingkan penjelasan yang ada pada kamus. Contohnya seperti teks berikut. Jenis eksposisi yang ketiga yaitu analisis, yaitu suatu proses membagi bahan atau pokok masalah menjadi bagian-bagian komponen, kemudian menelaah serta menilai hubungan antar bagian-bagian tersebut. Contohnya seperti teks berikut. Yang keempat, teks eksposisi ilustrasi, yaitu eksposisi yang menjelaskan suatu peristiwa atau hal lain dengan menggunakan contoh atau perumpamaan tertentu agar dapat dipahami oleh pembaca dengan mudah. Contohnya seperti teks berikut. Keempat jenis teks eksposisi tersebut bisa saja kita temukan dalam satu teks eksposisi karena digunakan penulis dalam tiap paragraf yang berbeda. Setelah mengetahui jenis-jenis teks eksposisi, sekarang kita belajar cara menulis teks eksposisi. Bagaimana ya caranya? Yang pertama, menentukan isu ataupun masalah yang akan dibahas. Memilih topik yang baik dan bermanfaat bagi pembaca adalah penting, agar apa yang disampaikan itu dapat menambah informasi dan pengetahuan pembaca. Misalnya, kita melihat di sekitar kita bahwa banyak siswa yang menganggap sepele belajar bahasa Indonesia di sekolah. Dari keadaan itu, kita bisa mengambil isu tentang anggapan siswa terhadap belajar bahasa Indonesia. Langkah yang kedua, menetapkan tujuan tulisan. Dalam menulis teks eksposisi, perlu selalu disadari tujuan tulisan, agar terpusat kepada sasaran yang tepat. Selain itu, dengan selalu mengingat tujuan, penulis dapat mengatur gaya dan nada tulisan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, mengenal calon pembaca. Sebelum menulis, kita harus menentukan calon pembaca atau objek sasaran tulisan. Apakah untuk kalangan anak-anak, dewasa, perempuan, umum, dan lain-lain. Pengidentifikasian segmen pembaca cukup penting. Kita dapat mengatur gaya penyajian sesuai dengan latar belakang pendidikan calon pembaca dan agar tulisan yang dibuat lebih spesifik dan sesuai dengan halayak yang dituju. Langkah yang keempat, membuat kerangka tulisan berkenaan dengan topik yang akan ditulis. Kerangka tersebut berisikan struktur teks eksposisi yang mencakup tesis, argumen, dan penegasan ulang. Pembuatan kerangka ini penting agar tulisan tersusun secara sistematis, lengkap, dan tidak tumpang tindih. Selanjutnya, membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan isu yang dipilih.
Bila perlu, melakukan sejumlah pengamatan lapangan. Yang keenam, mendaftar topik-topik yang berkaitan dengan isu, berdasarkan hasil-hasil membaca dan langkah pengamatan. Langkah selanjutnya, mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksposisi. Dalam tahap ini, topik-topik yang telah ditemukan diubah menjadi argumen-argumen yang jelas dan logis. Di samping itu, kaidah-kaidah kebahasaan perlu diperhatikan. Langkah yang terakhir, membuat judul yang menarik dan provokatif. Judul yang menarik dan provokatif diharapkan dapat mengundang rasa penasaran dan keingintahuan pembaca, sehingga pembaca tergerak untuk membaca isi teks. Berikut adalah teks eksposisi yang ditulis berdasarkan langkah-langkah yang telah disebutkan sebelumnya. Supaya semakin mengenal dan mudah menuliskannya, perhatikanlah contoh lain teks eksposisi berikut. Nah, sekarang berlatihlah menulis teks eksposisi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya secara tepat. Ikutilah langkah-langkah menulis teks eksposisi yang baru kita pelajari. Kamu bebas menentukan isu yang akan kamu bahas.